لهم ويرحمهم يغفر لهم الجنة ويقعون كافر رضوان ولا ترى ولم يجدون من نزلهم يدون ما قالوا يدون ولا ما يدون من الله يعز الإسلام والمسلمين ويقول الإسلام والمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل رقم بوجود وتعالى كده وتعالى كده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعن جميع سيدنا محمد رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقه الله تعالى منذ خلقها تعالى خلق الله تعالى لم ينظر إليها وتكون يوم القيامة ربنا أني لأدنى أوليائك يوما نصيبا فيقول أسودي يا لا شيء إني لم أرضك لكم بالدنيا أرضك لهم اليوم. Bersabda Rasulullah SAW, dunia itu ditahan antara langit dan bumi semenjak Allah menciptakannya. Allah tiada pernah memandang kepadanya. Nah kemudian dunia itu nanti berkata di hari kiamat, ujarnya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku bagi yang paling uhu barang daripada wali-walimu di hari ini sebagai bagian. Jadi dunia ini memohon kepada Allah agar dirinya ini menjadi berharga biar diberikan kepada wali Allah yang paling uhu barang. Nah maka Allah Ta'ala menyahut, ya Allah Ta'ala, diam engkau wahai dunia, wahai sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Sesungguhnya aku tiada rida engkau ini untuk wali-waliku di dunia. Maka bagaimana mungkin aku rida engkau ini hari ini ya enggak untuk wali-wali. Nah, karena memang di akhirat dunia tidak akan ada harganya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat harta, anak dan dunia. Nah, kecuali orang yang manfaat itu datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Waruya bi akhbari Adam alaihi salam man ulama akala min asy-syajarati taharrakat ma'idatuhu li khuruji istiqal. Wa lam yakun dalika majhulan bi syai'in min aqimatin ila bi hadhihi syajarah. Wa lidzalika nuhiya an akliha. Qala fajala yaduru bil jannati fa amara Allah ta'ala malakan yufatihu wa qala lahu qul ayya syai'in turidu. Qala adamu uridu an at'ama fi batni min al-adha. Fa qila lil malak qul lahu ayya makanin turidu an tadahu alal arshi am alas sururi am alal anhari am tahta zilal asjari hal tara guna makanan yang suruh bidalika ihbatilah dunia. Diriwayatkan pada kisah Nabi Adam alaihi salam bahwasanya manakala Nabi Adam itu makan buah pohon kuldi itu,
maka bergeraklah ususnya, parut ini bergerak-gerak, ini membuat diri kita. Kenapa? Karena hendak keluar kotoran itu, hendak membuang. Nah, walam yakun dzalika majulan, padahal makanannya ini tidak dibikin dari suatu apapun dari makanan kecuali cuma satu itulah, yaitu buah pohon kuldi itu. Pada dalam kita ini macam-macam wadai, macam-macam campurannya. Nah, ini ada sebesar buah aja. Nah, maka dari karena itulah dilaranglah Nabi Adam dan Siti Hawa itu untuk memakan buah itu. Lalu ujar Rawi inilah mengatakan, jadilah, ujar Nabi lah, jadilah Nabi Adam ini berputar-putar di surga itu. Hendak membuang ini kemana? Anakannya membuang inilah. Lalu Allah Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk memandiri Nabi Adam. Nah, ujar malaikat itu, katakan wahai Adam, sesuatu apa yang engkau inginkan? Kulihat mina bingung nih hendak hulu kahilir berjalan. Lalu ujar Nabi Adam, aku hendak meletakkan sesuatu yang ada dalam perutku ini daripada kotoran. Ini hendak membuang ini kemana? Surga itu pada denang pantasnya untuk membuangnya. Nah, lalu dikatakan kepada malaikat itu, nah, katakan saja kepada Adam di tempat mananya hendak meletakkannya. Apakah di atas aras, ataukah di atas ranjang-ranjang di dalam surga, ataukah di atas sungai, ataukah di bawah naungan pohon. Nah, apakah engkau lihat di sana ada tempat yang pantas untuk membuang itu? Nah, jadi bila kata, maka ihbit ila dunia, turunlah engkau ke dunia. Nah, jadi artinya di surga ini ada dalam pantasnya. Cuma itu untuk Nabi Adam aja sebenarnya lah. Kalau nantinya orang-orang beriman masuk surga, hanya kan ada lagi urusan membuangnya. Kenapa? Karena semua makanan-makanannya itu, membuangnya itu lewat pengaruhnya mereka adalah, tapi mereganya ini harum luar biasa. Nah, kemudian minuman-minumannya pun akan menjadi menjadi keringat palu yang bau harum juga. Jadi tidak ada lagi kami, tidak ada lagi daerah di dalam surga. Nah, cuma yang kisah Nabi Adam ini lah itu supaya orang tahu kisah betapa sialnya melanggar perintah Allah Ta'ala. Ini sampai di surga aja, turun, dikeluarkan dari surga, orang surga itu apalagi orang belum masuk surga lagi lah melanggar perintah Allah Ta'ala. Nah, ini akan lebih sengsara lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaj'alna aqwaman yawmal qiyamah wa amalhum ka jibali tihama wa yumaru bihim ilan nar. Qalu ya Rasulullah, musallin? Qala na'am, kan yusalluna wa yasumuna wa ya'buduna sunnatan minal lail. Fa idza arada lahum syai'un minad dunya wasabu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang nanti beberapa kaum di hari kiamat. Amal mereka itu banyak benar seperti gunung Tihamah, tumpukan pahala amalnya adalah. Tetapi anehnya mereka diperintahkan untuk diseret ke neraka. Nah, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu sembahyang? Nabi menjawab, ya Nabi, mereka sembahyang lah. Mereka sembahyang, mereka puasa, bahkan mereka mengambillah itu waktu-waktu malam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, tetapi kesalahannya apa? Apabila datang kepada mereka itu sedikit saja daripada dunia, maka mereka melompat menyasahinya. Jadi kita ini bila urusan dunia, udah belalajuan. Nah, ini kesalahannya. Yang mereka meskipun banyak sembahyangnya, banyak puasanya, tapi mereka akan diseret ke dalam neraka.
Dan ini memang tabiat watak manusia itu seperti itulah. Zaman Nabi pun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan yang kepada para sahabat-sahabat itu, awal-awalnya mereka pun tidak paham juga tentang ini lah. Nah itu diriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di awal-awal datang ke Madinah itulah beliau melaksanakan salat Jumat, bayang Jumat. Perhatan Nabi khutbah bukaan jamaahnya nih sekalinya apa nang disasahinya rombongan dagang lah yang datang dari negeri Syam, bulikan dagang orang Madinah juga berdagang. Nah, berbulan-bulan bulik berdagang ini pas tengah hari Jumat datangnya. Ini lewat di muka masjid itu lah Nabi perhatan khutbah dah bukan menyasahi itu. Nah ini bahasa kita ini kalau ya ini kalau bina ada oleh-olehnya. Nah jadi artinya mulai bahari gitu, urusan dunia itu memang ketujuh lah. Nah tetapi Nabi SAW itu memberikan pendidikan kepada mereka. Nah karena perbuatan mereka itu ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadlu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila mereka melihat perdagangan, maksudnya orang-orang yang berdagang itu boleh aw lahwan, atau mereka melihat wah ini kerasmen hiburan, infaddu ilaiha, maka mereka akan lari mendatangi itu, wa taraku qa'ima, dan mereka tinggalkan engkau berdiri di atas mimbar. Inilah. Nah ini disinggung oleh Allah Ta'ala seperti itu. Mereka tinggalkan engkau berdiri di atas mimbar. Memang dalam riwayat kala itu ya jadi khilaf ulama lah berapa jumlah sembahyang Jumat yang paling sedikit. Nah kala itu ada riwayat madahakan 40 yang tertinggal, yang lainnya bukan. Tapi Nabi terus melanjutkan Jumat. Nah sehingga Imam Syafi'i mengambil riwayat ini berarti sekurang-kurang jumlah Jumat itu 40. Nah ada riwayat yang tertinggal 30 aja waktu itu. Nah sehingga ya kan Imam Hambali itu mengambil sekurang-kurang jamaah Jumat itu 30. Nah ada riwayat mengatakan ketika itu yang tertinggal 12 saja. Nah, sehingga Imam Malik mengambil riwayat sekurang-kurang Jumat itu 12 orang. Nah Imam Hanafi menyatakan yang tertinggal ketika itu 4 saja. Nah sehingga menurut Imam Hanafi sembahyang Jumat itu sah 4 saja orang. Yang lainnya bukaan semua. Dan jumlah sahabat itulah waktu itu lumayan banyak. Dan masjid 22 ukurannya lah kurang salawi. Soalnya ulun ada ketemu, ulun dulu mengira-kira aja antara 20 salawi lebarnya masjid Nabi yang asli itu ya. Soalnya ada ketemu tulisan pernyataan bahwa lebarnya masjid Nabi itu 22 meter. Berarti pas saja perkiraan urun antara 20, 25, 22 itu kan antara. Nah cuma panjangnya ke belakang itu sekitar 15 meter aja lah. Nah jadi ini berapa masjid lebarnya? 17. Panjangnya sama lah. Nah, berarti ya kurang lebih ini Nabi itu 22 kali 15. Yang anggap kurang lebih lah. Berapa muatnya kira-kira? Ini hibak 30 kali anggap 15 sak. Berarti 450. Nah itulah kurang lebih itulah isinya Masjid Nabawi itu yang asli zaman Nabi. Nah jadi 400 anggap 450 lah orangnya itulah karena Masjid Nabi itu selalu hibah.
Nah, waktu Nabi khutbah ini tertinggal, yang paling banyak tadi riwayat 40 aja. Berarti banyak yang hilang pada nang apa? Nah, apa nang disasahi dunia? Nah, sama aja. Nah, cuma Nabi disuruh kul katakan olehmu wahai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa tijarah wallahu khairur raziqin. Pahala yang ada di sisi Allah jikalau kalian bertahan aja beribadah lah karena ada menyasahi dunia itu lebih baik daripada perdagangan. Lebih baik daripada ya kan hiburan-hiburan perbuatan sia-sia dan perdagangan itu wallahu khairur raziqin dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, imbah itu kada lagi bang lah. Nah, sebelumnya itu kan memang kada tahu lagi. Nah, jadi di sini tadi ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada beberapa kaum ya, di hari kiamat sama ibadah mereka itu banyak benar tumpukannya yang kayak gunung, itu gunung Tihamah. Tapi anehnya justru mereka diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu ternyata kesalahannya itu tadi laju benar menyasahi dunia. Wa bi badi kutabi al mu'minu baina makhafataini baina ajalin katbiya la yadrimallahu sani'un bihi wa baina ajalin qad baqiya la yadrimallahu qadin bihi. Fal yatajawadil abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li haramihi fa innaha khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah walladzi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tibin wala ba'da dunya min darin ilal jannah awin nar. Nah, dalam sebahagian khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Nabi ini rancak banget mau khutbah karena waktu Nabi masih hidup lah Jumat itu ada bisa berganti khatibnya Nabi, bang seumuran. Kita kan berganti-ganti loh khatib lah. Nah, zaman Nabi itu adalah Nabi wafat, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Nah, selama Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar terus jadi khatibnya. Nah itu Abu Bakar meninggal diganti Umar. Umar terus jadi khatib itu selama sampai meninggal, selama jadi khalifah itu. Nah, habis Umar, Utsman, habis Umar, Utsman, Ali. Nah, cuma Ali ini setumat aja lah di Madinah, beliau pindahkan pusat kekuasaan tuh ke Kufah. Kufah ini di Irak sana lah. Nah, berarti masjidnya kan lain pada masjid Nabi, mimbarnya pun lain lah. Tapi itu pun sepanjang Sayyidina Ali itu menjadi khalifah di Kufah itulah Sayyidina Ali harus menjadi khatibnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa jadi pemimpin itu jaka kawan, alim juga. Ini kayak apa? Jadi bupati hendak jadi khatib, nggak ada bisa. Nah, jadi dalam sebagian khutbah Nabi beliau menyampaikan lah orang mukmin itu di antara dua ketakutan, ya Nabi. Yaitu yang pertama antara ajal yang sudah berlalu, artinya ketentuan waktu yang sudah berlalu, yang ia tidak tahu apa yang diperbuat Allah padanya. Artinya yang sudah berlalu ini kan kita nih macam-macam gawian lah, ada ibadah. Nah, kada tahu apakah diterima kada ibadah kita. Ada juga yang sudah berlalu ini mungkin gawian maksiat yang kita lakukan. Kada tahu juga kita apakah itu diampuni atau kada. Nah, yang kedua adalah wa baina ajalin qad baqiya, ajal yang masih tersisa
Tersisa nih kita kada tahu lah berapa lagi sisanya, bisa sejam, bisa sehari, bisa seminggu, sebulan, setahun atau berapa tahun lagi lah. Tidak tahu sisa umur kita nenek. Nah itu pun semestinya orang beriman tuh takut lah. Kenapa? La yadrimallahu qadin bihi, yang ia tidak pernah tahu apa yang ditakdirkan Allah untuknya di waktu yang mendatang. Nah, apakah dia ini selamat, beruntung kenala, atau bahkan celaka kenala, kada tahu lagi kita nih. Cuma penentuannya paling menentukan itu yaitu ketika mati itulah, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu sudah ketentuan dari Allah. Nah, maka dari itu ujar Nabi, hendaklah seorang hamba itu berbekal dari dirinya untuk dirinya. Nah, jadi potensi yang ada di dalam diri kita ini adalah itu harus bujur-bujur dimanfaatkan untuk keselamatan diri kita nanti di akhirat. Wa min dunyahu li akhiratihi. Nah, kemudian jadikanlah dunia untuk bekal gasan akhirat. Nah, jadi kalau diri dari diri untuk diri, kalau dari dunia untuk akhirat. Wa min hayatihi limauti. Nah, ini manfaatkan hidupnya untuk kematiannya. Nah, ini mumpung masih hidup ini lah, nah kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk hal yang bermanfaat untuk sesudah kita mati ya. Nah, karena kita wajib meyakini bahwa sesudah kehidupan dunia ada kehidupan di barzah dan akhirat, itulah. Nah, sesudah kematian ada kehidupan baru lagi, berarti kan. Nah, ini harus diperhatikan lah. Jadi dan kesempatan kita untuk menyiapkan bekal itulah sangu itu waktu kita hidup aja. Wa min syababihil harami, lebih khusus lagi masa muda itu harus dimanfaatkan untuk masa tua. Nah, jadi urusan beribadah nenek lah, nah itu mengkawal di waktu anum ini berhimat. Jangan kena sudah tua aja nih beribadah kayak penak berhimat lah, ya kan? Berjalan aja gatar-gatar. Fa'innaha khuliqat lakum, karena dunia itu diciptakan Allah untuk kalian. Nah, jadi bisa-bisa aja memanfaatkannya. Cuma kalau menurut Nabi lah, kalau kita ini kadang memanfaatkan dunia itu lah untuk akhirat, atau kita kadang beramal di dunia ini untuk hal yang bermanfaat sesudah mati, nah maka kita ini dianggap pada pintar. Ada hadis al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, orang yang pintar, yang cerdas itu orang yang suka mengoreksi, mencari kekurangan, kesalahan dirinya untuk diperbaiki, dan ia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Nah, itu orang pintar. Sebenarnya sampai situ aja, andai kata hadisnya sampai situ aja, ini kita bisa memaham. Mafhum mukhalafah ngarannya lah, kebalikannya itu berarti lah bila orang kada mau mengoreksi, mencari kekurangan dirinya, itu kada pintar. Atau begawi, berusaha kada ada hubungannya dengan kehidupan sesudah mati, berusaha semata gasan waktu hidup di dunia aja. Nah, ini pun kada pintar juga. Nah, tetapi nafsu itu seperti itu, sehingga sambungan hadis wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniyah. Orang yang lemah akalnya atau kada pintar tadi adalah orang yang suka mengikutkan nafsunya terhadap keinginannya. Artinya apa yang diinginkan nafsu itu dituruti teruslah, ini kada pintar. Nah, itu tadi adalah nafsu itu sifatnya bodoh. Bodoh itu inya kada tahu urusan yang lain-lain, nang inya tahu itu apa yang sedang dialaminya. Nah, sehingga dalam kehidupan ini nang dipikirakannya itu
Apa yang sedang dialaminya waktu itu kadang memikirkan imbah mati itu kena kayak apa, itulah sifat nafsu. Nah, di akhirat kena kayak apa, itu kadang. Nah, maka orang semacam ini biar Nabi adalah orang bodoh. Wa tamanna 'alallahi al-amaniya, nah sudah lah mengikuti nafsu tapi hayalan tingkat tinggi. Nah, ibarat hendak masuk surga ini, nampak harapnya surga, beribadah poler. Nah ini jangankan urusan akhirat, mengenai itu lah urusan dunia, kemudian mahayal misalnya. Di kampung sini aku harus jadi penyugihnya. Di kampung udah usah se-Indonesiaan, sebenua anyarnya aja. Tapi gawian begawi penggulir, bah ya orang gak ada waras ini. Hayalan tinggi tapi gak ada sesuai lawan apa. Walladzi nafsi biyadi, dan demi Allah lah yang diriku berada dalam kekuasaannya, ujar Nabi, ma ba'dal maut min mustatibin, maka tidak ada sesudah mati itu daripada orang yang dimintai bertaubat. Tidak ada lagi, waktunya sudah habis. Ya taubat itu di dunia aja lah, sudah mati tidak ada lagi. Sudah mati itu tidak ada lain kecuali lah kita menerima balasan dari apa yang kita kerjakan selama hidup. Nah, ini gambarannya ujar Nabi, in khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun. Jikalau gawiannya baik ya balasannya baik juga, jikalau gawiannya jahat buruk ya balasannya buruk juga gitu. Namun kalau misalnya kita mbah mati ini melihatlah hukuman keras benar kada sembahyang ini, taubat aku taubat kada kawal lagi. Namanya taubat itu batasnya lah untuk perorangan itu batasnya ketika roh itu sampai tertinggal di tenggorokan aja lagi. Nah itu kada kawal lagi, amun sebelum itu masih kawal bertaubat. Itu untuk perorangan. Kalau umum untuk seluruh, ketika matahari sudah terbit di sebelah barat. Nah ini kada kawal lagi, biar gagah masih. Sudah kayak itu kada kawal lagi. Itu batasnya. Sudah mati udah kawal lagi lah. Belum mati kan Firaun itu sebenarnya bertobat lah. Firaun itu cuma sudah parak benar mati ya, jadi roh tertinggal di tenggorokan aja lagi, bertaubat ada kawah, udah terima lagi taubatnya. Nah jadi wala ba'da dunia min darin ilal jannah wan nar awin nar, tidak ada sesudah dunia ini daripada tempat kecuali dua aja, mengkada surga neraka. Nah itu aja. Jadi ada pilihan lain di dunia ini, banyak pilihannya. Mengkada di Merabahan, bisa di Banjar, bisa juga di Matapura kan. Namun di akhirat, bila kadada di surga pasti sudah di neraka. Bila kadada di neraka pasti sudah di surga, karena ada pilihan lain tempatnya. Nah lain di dunia tadi, pada di Marabahan belum tentu laginya di Banjar, bisa jadi di Madapura, bisa jadi di Hulu Sungai kan, karena banyak apa. Wa qala Isa alaihi salam la yastaqimu hubbud dunya wal akhirah bi qalbil mu'min kama la yastaqimul ma'u wan nar bi ina'in wahid. Berkata Nabi Isa alaihi salam, tidak akan pernah bisa lah cinta dunia dan cinta akhirat itu terkumpul di hati seorang yang beriman. Jadi cinta lawan dunia, cinta lawan akhirat dikumpulkan di dalam satu hati itu tidak mungkin lah. Nah sebagaimana ujar Sidin, kada mungkin, kada benar kalau dikatakan banyu lawan api bercampur di dalam satu wadah. Nah itu ada mungkin. Nah jadi artinya anak kita ini kalau mencintai dunia mesti kita mengorbankan akhirat. Nah kalau kita mencintai akhirat kita mesti mengorbankan dunia.
Nah, sama-sama korban, maka Nabi memberikan pilihan, mereka itu maka pilihlah ujar Nabi yang kekal, tinggalkan yang fana. Ya, memang harus salah satunya itu harus dikorbankan lah untuk mendapatkan yang satunya. Nah, jadi pasiru mabagiyalah, pentingkan utamakan yang kekal alama yafna, atas sesuatu yang fana. Nah, maksudnya yang kekal itu akhirat, nah, yang fana itu adalah dunia. Wa ruyana Jibril alaihi salam qala li Nuhin alaihi salam ya atwalal anbiya'i umran kaifa wajadta dunya faqala kadarin laha babani dakhaltu min ahlima wa kharajtu min al-akhar. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, apa ujar malaikat Jibril, wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Karena Nabi Nuh itu umurnya 1250 tahun. 1200 tahun. Nah, artinya Nabi Nuh ini umur 250 tahun hanya diangkat jadi rasul. Hanya diangkat jadi rasul aja 250 tahun umur sidin. Nah, kemudian masa kerasulannya 950 tahun. Nah, 250 tahun tambah 950 tahun berarti 1200 tahun. Namun kita inilah minta panjang umur tuh sambil dipikirkan juga. Hanya panjang umur di dalam kebaikan. Nah, itu jangan kita menikasnya. Allah minta panjang umur 300 tahun ya. Kepikirakan kayak apa nasib kurang 300 tahun, 100 tahun aja undur-undur berjalan lagi 300 tahun. Tata hulu buyut mati, siapa nama gaduh seorang ini? Nah, kalau di zaman itu lah, ya tua 1000 lebih kan umur ini, tetapi Allah Ta'ala itu menyesuaikan juga. Nabi Nuh ini masih kawa aja lah. Berdakwah ya kan. Nah, sampai sidin baulah kapal pun masih kawa bulah seorang Nabi Nuh itu kapal. Ada yang menyewa tukang bang. Nah, itu kan umur Nabi Nuh itu wafat apa tadi 1200 tahun. Nah itu sebelum itu ya sidin bulah kapal. Nyanggap 2 tahun bulah kapal ini karena seurangan kan alatnya menua. Nah, imbah itu terjadi banjir besar selama 40 hari yang membinasakan semua orang kafir. Nah, imbah itu banyu surut jangan nang di kapal-kapal ini 8 hari aja hidup, limbahnya banyu surutnya matian semua kecuali anak-anak Nabi Nuh lagi yang masih hidup, termasuk Nabi Nuhnya meninggal. Nah, berarti kan sidin bulah kapal itu umur 1200 tahun, yang anggap 5 tahun lah dilawasakan sebelum meninggal itu kan. Berarti 1000 berapa? 1195 tahun. Nah, biar bayangkan kita 100 tahun kau bulah jukong itu dosa bulah kapal bisa ada. Nah, cuma itu urusan kuasa Allah lah. Nah, jadi ujar Jibril kepada Nabi Nuh, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau dapatkan dunia? Nah, lalu Nabi Nuh menjawab, itu seperti lah dunia ini nang kaya rumah baisian 2 pintu. Ya, jadi 2 lawangnya. Yang aku masuk dari 1 pintu dan keluar pintu yang lainnya. Maka itu aja. Mereka ya lalu aja masuk sebelah situ, keluar sebelah situ lah. Nah, itu yang kurasakan ya Nabi Nuh, dunia ini padahal awas benar kan hidup di dunia ini, pokoknya kesimpulannya nggak kayak itu aja. Bila ada masuk, ada keluar. Makanan masuk dan ada lawas mengeluarkan, itulah.
Nah, wakil Isa alaihi salam dikatakan orang kepada Nabi Isa alaihi salam, "Law ittakhadta baitan yakfika." Faqala yakubuka la qala yakufuna khalqani man kana qablana. Nah, ujar orang, jikalau seandainya engkau wahai Nabi Isa baulah rumah yang ya kan itu bisa menahan dari hujan, dari kepanasan lah, itulah artinya bisa melindungimu. Nah lah, Nabi Isa ini kan bisain rumah, jangankan rumah lah, nya harta Nabi Isa itu dikatakan lah itu awak apa kain yang menutupi badan sidin selambar. Nah, pokoknya seestel lah, apa menutupi badan tuh satu lah. Yang kedua, harta Nabi Isa ini sidin berisian piring sebuting, berisian cangkir sebuting. Nah, kemudian berisian tikar sebuting, berisian sisir lawan cermin sebuting. Ada riwayat sisir, ada riwayat lain cermin. Jadi 5 macam. Nah, nang itu pun kena sidin membawa nang 5 nanti lah ada pengemis beriakan sidin. Kena ada lagi pengemis beriakan sidin lagi sampai habis tertinggal nang kain di awak aja. Nah, imbah itu Nabi Isa ini tertinggal kain di awak, ada lagi nang lain bisi. Jauh rumah tuh, jauh benar lah. Makanya Nabi Isa itu Al-Masih, disebut Al-Masih itu pengembara, karena ada bisian rumah. Nah, lalu Nabi Isa ini berabah di batu, bebantal batu juga, iya ditagur Allah Ta'ala juga lagi. Padahal bebantal batu aja, nenek lah. Nah, ujar Allah Ta'ala, bukan karena itu engkau diciptakan, wahai Isa. Artinya ikam diciptakan untuk beribadah, jangan terlalu santai. Berabah padahal istirahat. Cuma namun kita ini lapis 3 tilamnya. Kadandai Allah Ta'ala menanggur aku. Nah, ini nggak ada ditagur, ini bisa juga. Orang ada peduli, biarnya situ. Nah, bisa ini kan orang yang disayangi Allah Ta'ala. Nah, ujar Nabi Isa cukup menahan kami. Nah, yaitulah artinya melindungi kami 2 makhluk seperti ya kan orang-orang sebelum kami. Nah, maksudnya apa? 2 makhluk itu langit sebagai atap, bumi sebagai aku siapa itu? Nah, ini gesan apa? Bumi ini gesan istirahat dan sebagainya, langit atapnya sudah Nah, saking Nabi Isa ini adalah itu ketujuh lawan dunia. Nah, makanya Nabi termiskin itu adalah Nabi Isa. Kalau Nabi tersugih secara zahir adalah Nabi Sulaiman. Nah, tapi kalau secara hakikatnya adalah pokoknya Nabi yang paling sugih adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang paling miskin Nabi kita juga. Kenapa? Nabi ini banyak diberi Allah tapi kada pernah merasa ampun sidin. Nah, itu. Jadi kada ada bisian apa-apa parasa sidin. Nah, ini sebenarnya yang diajarkan kepada kita pun seperti itu. Nah, sehingga sedikit pun Nabi itu kada ada cinta sayang lawan dunia. Kenapa? Karena sidin merasa itu bukan milik sidin sedikit juga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdaru dunya fa innaha asharu min harut wa marut. Nabi SAW bersabda, hati-hati kalian terhadap dunia, ajar Nabi. Kenapa? Karena dunia itu lebih hebat sihirnya ketimbang Harut dan Marut. Nah, Harut Marut itu 2 malaikat lah menurut satu versi riwayat. 2 orang malaikat yang memprotes, seolah-olah memprotes Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala itu berhabar
hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah ini jailum fil ardi khalifah ujar Allah Ta'ala. Nah, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Nah mereka mengatakan maksud mereka ini ya Harut dan Marut ini lah. Apakah engkau menjadikan di muka bumi ini orang yang berbuat kerusakan dan orang yang akan menumpahkan darah. Nah ini nang protes inilah itu Harut dan Marut. Nah cuma sebenarnya dalam tafsir ini bukan protes apa, artinya sekedar apa bahasanya ini adalah hendak tahu ya kan, nang kayak apa jenisnya yang menjadi khalifah. Karena sebelum-sebelumnya sebenarnya penghuni bumi ini ada menurut riwayat lah, itu sejenis jin. Itu jan wal ban. Nah ini dua jenis jin dan ban. Wallahu alam nggak tahu juga gambarannya makhluknya kayak apa. Nah ini gawiannya yaitu tadi lah berbuat kerusakan, bakal aja menumpahkan darah itu aja. Nah ini malaikatnya ini kalau pina nang kayak tujuan pecangan dia apa diulah ini lah. Nah tetapi karena mereka adalah malaikat lah, nah itu dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi ujar Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ini kan langsung menghukum. Nah, si Harut Marut ini diberi Allah Ta'ala nafsu. Kan malaikat itu aslinya gak ada bernafsu lah. Cuma yang ini Allah hendak membuktikan bahwa malaikat pun jikalau mempunyai nafsu, kelakuannya kada jauh berbeda lawan manusia. Diberilah Harut Marut ini nafsu. Nah ibadah diberi nafsu, ngaran orang bernafsu ini diuji oleh Allah Ta'ala. Itu disuruh bebinian, pungas, disuruh apa bebinian ini merayu supaya berzina lawannya. Ya kalau ini model kayak jablay lah. Pahamnya hendak kayak di hati karena ada nafsu kan, cuma kawan menahani. Nah kemudian disuruh membunuh, lagi ada orang lah disuruh kekanakan dibunuh, tahan juga macam-macam. Nah yang terakhir itu lah disuruh minum khamar, minuman keras. Nah ini mulai berpikir di antara sekian banyak tawaran-tawaran maksiat ini, nah godaan-godaan maksiat, menurutinya yang paling ringan ini minum khamar. Nah sudah minum khamar, sudah karena punya nafsu. Nah imbah minum khamar ini akalnya hilang, akal sehatnya hilang. Lalu tadinya nang menolak berzina lawan bebinian tegawi gara-gara tadi menolak membunuh tegawi juga. Pokoknya semua perbuatan maksiat yang sebelumnya itu tadinya kada mau, akhirnya tegawi gara-gara mabuk, sesetengah mabuk lah ini, akalnya kada tapi berfungsi lagi. Nah kejar Allah Ta'ala kayak apa nih? Artinya ikam karena diberi nafsu seperti manusia, sama aja gawian kayak itu juga. Sekarang pilih hukumannya, mau hukuman di dunia siapa lawasnya seumur dunia atau hukuman di akhirat. Nah maka dua malaikat ini lah memilih hukuman dunia, digantunglah batisnya ke atas, digantung. Nah ini kepalanya, rambutnya tuh sampai ke banyu, ke lautan. Nah cuma ini ya disembunyikan Allah, tapi orang-orang tertentu bisa karena melihat dan bertemu lah dengan malaikat Harut dan Marut. Nah kemudian Allah Ta'ala beri keahlian untuk sihir Harut dan Marut ini. Nah sehingga asal usul orang belajar sihir di dunia ini belajar lawan Harut dan Marut. Hebat benar sihirnya. Nah cumanya pesannya pesan bang Harut Marut ini lah, itu melajari sihir itu punya pesan jangan sampai maksiat kepada Allah, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang kada baik.
Memang dibesani itu cuman yang belajar ini sepalih masih sepalih cada. Nah kemudian sudah kada berguru lagi lawan harut marut ini lah, kan anggap si A berguru lawan harut marut, kemudian si A melajarakan lawan si B melajarakan lawan si C. Nah wayah ini nih udah tahu sampai urutan berapa sudah. Ini pesan-pesan dari harut dan marut ini sudah dilupakan. Sehingga kebanyakan orang menggunakan sihir itu untuk hal-hal yang kada baik. Nah, sehingga dalam syariat Islam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW sangat melarang sekali sihir itu. Belajar sihir itu hukumnya haram, apalagi menggunakan sihir untuk berbuat jahat. Nah, makanya sihir ini termasuk perbuatan dosa yang di malam mulia sekalipun seperti malam nisfu Sya'ban itulah. Nah ini semua orang Islam dapat ampunan kecuali beberapa golongan, termasuk yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban itu adalah tukang sihir atau minta sihirakan. Nah ini hati-hati meminian nenek pemalu bisa datang ke dukun ngene supaya menyantet perang maya nang bini nang saikongnya. Nah jadi tapi dunia ini menjadi Nabi lah lebih hebat sihirnya ketimbang Harut dan Marut. Nah, arti sihir itu lah yaitu dunia ini nanti memperdaya. Yang seharusnya dunia itu dibenci, itulah. Nah kan karena sihirnya akhirnya orang cinta lawan dunia. Nah, dunia itu kalau orang melihat hakikatnya, ujian Nabi tidak lebih dunia itu daripada bangkai yang menjijikkan yang berbau busuk. Nah, tetapi dunia ini tadi pintar seolah-olah sihir sehingga orang tertarik lawan dunia ini. Kayak model orang juga nih lah, padahal sejak aslinya dasar kada bungas. Cuma ampurnya ini harat nah pengarannya itulah lihat orang bungas, nah hingga payu benar, nah model kayak itulah dunia itu. Nah, makanya dikatakan Nabi dunia zahiruha ulun khadira. Dunia itu zahirnya menjadi Nabi seperti makanan yang lezat, yang manis, dan pemandangan yang hijau, yang indah. Nah, tapi wabatinwa, batinnya dunia itu adalah jifatun muntina, dia seperti bangkai yang berbau busuk. Wa anil Hasan qala faraja sallallahu alaihi wasallam data yaumin ala ashabi wa qala hal minkum may yuridu ay yudhiballahu anhu al-ama wa yaj'aluhu basira ala innahu man ragiba fi dunya wa qala amaluhu biha amallahu qalbahu ala qadri dzalika wa man zahida fi dunya wa qasura biha amaluhu atahu lahu ilman bi ghairi tahallumin wa hudan bi ghairi hidayatin illa annahu sayakunu ba'dakum qaumun la yastaqimu lahumul mulku illa bil qatli wal jabri wat tajabbur walal ghina illa bil fajri wal bughri walal mahabbatu illa bi tibail hawa ala faman adraka dzalika zaman minkum fa sabara alal faqri wa huwa yaqdiru alal ghina wa sabara alal baghdha wa huwa yaqdiru alal mahabbah wa sabara alal dhulli wa huwa yaqdiru alal izzi la yuridu bidzalika ila wajhallahi ta'ala ataqullahu sawaba khamsina siddiqan. Diriwayatkan dari Hasan Basri, dia berkata, telah keluar Rasulullah SAW satu hari menemui sahabat-sahabat beliau keluar rumah lah. Nah, biasa sahabat itu berkumpul di masjid. Nah, rumah Nabi itu kan berdampingan lawan masjid. Nah, lalu Nabi ketemu sahabat di masjid tadi lah. Nabi mengatakan, adakah di antara kalian orang yang menginginkan
agar Allah menghilangkan daripadanya kebutaan dan Allah Ta'ala jadikan dia melihat. Nah, nyata jawabannya nenek lah. Aku nanti bingung apa maksudnya. Ya nggak ada paham ya. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Kami ini nggak ada yang butanya, semua melihat. Nah, tapi yang dimaksud Nabi itu bukan itu lah. Tapi kalau itu sahabat ini nggak ada menjawab. Cuma sudah diketahui pastilah. Ya kan orang itu menginginkan bisa melihat bukan buta. Nah Nabi lantas menyambung. Ketahuilah ujar Nabi. Siapa yang gemar terlalu cinta terhadap dunia dan angan-angannya panjang dalam urusan dunia, mahayal nih hidup umur sudah 60 tahun, mahayal 5 tahun 50 tahun yang akan datang ya kan. Nah ini ngarannya tulul amal lah, panjang angan-angan, maka ujar Nabi Allah Ta'ala akan membutakan mata hatinya sekedar seberapa panjang angan-angannya dan kecintaannya terhadap dunia. Jadi makin cinta lawan dunia, makin buta hatinya. Dan siapa zuhud terhadap dunia dan pendek angan-angannya, artinya orang ini selalu ingat lawan mati, rasa-rasa mati itu sudah dekat lawannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu tanpa dia harus belajar. Nah ini ilmu laduni. Nah, jadi diantara cara mendapatkan ilmu laduni itu adalah zuhud terhadap dunia, jangan cintai dunia. Nah yang kedua, bayangkan kematian itu sangat dekat sudah. Nah orang ini dapat ilmu laduni. Nah kemudian Allah Ta'ala akan berikan petunjuk kepadanya tanpa ada yang memberi petunjuk. Nah, ini ada orang yang mengarahkan dan sebagainya, tapi ampulnya ini pas saja terus jalannya karena Allah langsung ya beri petunjuk. Nah kecuali ujar Nabi akan ada nanti sesudah kalian wahai sahabatku itu satu kaum lah yang tiada lah lurus bagi mereka, maksudnya tiadalah terjadi bagi mereka kekuasaan kecuali dengan cara harus membunuh dan berpaksaan. Nah ini mungkin sudah sampai zamannya ini Nabi mandahkan, karena orang mendapatkan kekuasaan itu caranya harus membunuh orang lain, musuh-musuhnya lah, dan harus berpaksaan. Wallahu alam ini sudah terjadi kan katanya ini lah. Walal gina, dan orang tidak akan mendapatkan kekayaan di waktu itu ujar Nabi kecuali bil fajri wal buhri, caranya itu dengan berbuat zalim dan dengan bakhil. Nah, jadi zalim ini lah membunguli orang, nah itu supaya sugih ini lah, atau penjualan itu kena mengurangi takaran timbangan ini lah. Nah, atau menipu orang dengan barang-barang palsu, misalnya barang-barang yang cacat dijual, kena. Nah, yang kedua, berzakat ke dahakun. Nah, itu mendapatkan kesugihan kena di akhir zaman Nabi. Dan tiadalah orang itu mencintai lah, tiada bisa mencintai kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi kalau mengikuti hawa nafsu itu mencintai orang lain dasarnya bukan karena pada diri orang itu ada hal yang mulia di sisi Allah. Orang cinta kepada yang lain ini bukan karena orangnya ini berilmu pengetahuan yang luas, bukan karena dia orang yang bertakwa, bukan karena dia orang yang saleh lah, tetapi dia mencintai orang ini ya mungkin karena orang ini sugih, itu aja lah yang diharapkan mencintai ini ada tetampiasannya lah, atau karena pangkatnya aja misalnya yang diharap ini mengawani ini karena supaya dapat juga seorang pangkat adalah. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman. Nah, kita periksa masing-masing aja bujur kata jar Nabi ini lah. Nah maka siapa yang menemui zaman itu sudah terjadi jar Nabi di antara kalian, kemudian dia sabar atas kefakiran, sementara sebenarnya dia mampu untuk menjadi orang kaya. Nah jumlahnya ini hidup sederhana seadanya aja, tidak hendak mencari kekayaan gini jalannya, ya itu tadi lah. Memarahi orang sugih, memarahi pejabat dan sebagainya lah, untuk menjilat mereka kadang seadanya.
dan dia sabar untuk dibenci orang, sementara sebenarnya dia mampu supaya dicintai orang. Untuk kau aja lah, ibunya udah mau melakukan itu. Kenapa? Karena supaya dicintai ini mungkin berdusta dan sebagainya, menjilat lah bahasanya ini. Udah mau, biar aja sudah, nah, orang pada tujuh, ya ada bapak juga. Dan dia sabar atas kehinaan, sementara sebenarnya dia mampu untuk mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Yang ia tiada menghendaki dengan semua itu kecuali semata-mata karena Allah Ta'ala, maka orang yang demikian itu jar Nabi akan diberikan Allah pahala 50 orang wali. Wah ini kena benar, biar ini ada wali, ada lah, tapi sanggup. Cuma menangkai itu para ulun dasar wali juga bang. Punya sanggup menangkai itu. Nah ini pahalanya ganal bantar nangkaya 50 orang wali sidik ini, nah itu wali, bukan wali biasa, wali besar. Nah cuma pertanyaannya mampukah kita sabar gitu lah, kita diberi kesempatan untuk sugih lah, diberi kesempatan untuk dicintai orang, diberi kesempatan untuk apa? Mulia. Nah tapi dia tidak mau melakukannya karena apa? Nah karena itu bisa pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Nah makanya sabar aja sudah seadanya. Nah ini orang yang diberi Allah Ta'ala sama pahalanya 6 kaya 50 orang wali. Nah, situ aja dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar-benar, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, bisirrin nabi wa alif nabi wa bisirri suratil fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mempunyai nalar terlalu alim, nama yang kau nama dan yang mana yakin mana ujian mana yang orang tidak dan ayu sari dari bakulah dari nalar yang siwa wala dari anak manukala pan berbawa asal dari mana mana وزنا سلم بجميع الخلق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تغفر لنا انك انت السميع العليم الحمد لله رب العالمين